Selamat datang di channel YouTube saya, Tatiana Furimisno, mahasiswa Universitas Katolik Musikaritas, Fakultas Ilmu Kesehatan. Pada channel sekarang, saya akan membahas tentang asuhan keperawatan lanjut usia, gangguan sistem perkemihan inkontinensia urin, dengan intervensi bladder training di era pandemik COVID-19. Latar belakang. Kemajuan ilmu teknologi kesehatan dengan cepat mampu memperbaiki keadaan demografi negara berkembang, termasuk indikator derajat kesehatan di suatu wilayah. Upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan, pemulihan, sebagai upaya dampak positif terhadap kesejahteraan umat manusia. Salah satu tolak ukur kemajuan suatu bangsa akan dilihat dari umur harapan hidup penduduknya. Pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 28,8 juta atau 11,34% dengan harapan hidup usia 71,1 tahun. Pada klien lanjut usia, sebagian besar mengalami gangguan inkontinensia urin. Penata laksanaan non-farmakologi dari inkontinensia urin salah satunya latihan bladder training merupakan terapi efektif. Terapi inkontinensia urin secara dini dan efektif diperlukan untuk mengembalikan fungsi fisik dan emosional bagi lansia mengalami inkontinensia urin. Tujuan: mengetahui perubahan pada lansia dengan gangguan sistem perkemihan. Manfaat: penulis mampu melakukan asuhan keperawatan pada lansia dengan gangguan sistem perkemihan inkontinensia urin di era pandemik COVID-19. Apa itu lansia? Geriatrik bahasa Latin yaitu geros, berarti lansia, dan eriatrik berarti kesehatan atau medis. Geriatrik sendiri adalah cabang ilmu kedokteran berfokus pada masalah kedokteran pada penyakit yang ditimbulkan pada lansia. Gerontik dari bahasa Yunani, geros atau tua, dan logos ilmu. Jadi, gerontologi diartikan ilmu tentang proses penuaan yang dialami lansia serta akibat proses menua terhadap kehidupan lansia sendiri maupun kelompok masyarakat. Batasan lanjut usia menurut WHO. Usia pertengahan, usia 45-59 tahun. Lanjut usia, usia 60-74 tahun. Lanjut usia tua, usia 75-90 tahun. Usia sangat tua, usia lebih dari 90 tahun. Apa itu proses menua? Proses menua terjadi terus-menerus dan berkelanjutan secara alamiah dan umumnya dialami oleh semua makhluk hidup. Misalnya, terjadinya kehilangan jaringan pada otot susunan saraf dan jaringan lainnya, sehingga tubuh mati sedikit demi sedikit. Manusia secara lambat dan progresif kehilangan daya tahan terhadap infeksi yang membuat semakin banyak distrosi meteoritik dan struktural yang disebut sebagai penyakit degeneratif. Saat ini, dunia dan Indonesia mengalami penyakit pandemi yaitu COVID-19. Adapun korelasi lansia pada COVID-19, kita ketahui tanda dan gejala infeksi COVID-19 adanya gangguan pernafasan akut, demam, batuk, sesak nafas. Masa inkubasi COVID-19 5-6 hari dengan inkubasi 14 hari. Kasus COVID-19 berat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian. Terutama pada lansia yang pasti memiliki imun tubuh rendah karena proses menua dan memiliki penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, hipertensi, kanker, asma, dan penyakit paru obstruksi kronik.
Pada lansia, fungsi kelenjar timus menurun karena besar timus akan berkurang 5% dari timus bayi baru lahir. Kelenjar timus untuk pembelahan dan proses pematangan sel-sel limfosit T. Sel berperan pada sistem pertahanan tubuh. Berkurangnya produksi interleukin dapat menyebabkan berkurangnya pengeluaran lendir pada saluran pernafasan. Asuhan keperawatan pada pasien inkontinensia urin. Yang perlu kita kaji pertama identitas. Klien yang dikaji penyakit sistem perkemihan adalah usia. Karena ada beberapa penyakit perkemihan banyak terjadi pada klien di atas usia 60 tahun. Kaji keluhan utama, klien akan mengeluh nyeri saat berkemih, urin keluar tidak terkontrol, atau urin keluar menetes. Dan dikaji juga riwayat penyakit sekarang. Penyakit yang diderita klien mulai timbul keluhan yang dirasakan sampai klien dibawa ke rumah sakit. Dan tanyakan pernahkah klien memeriksakan diri di tempat lain selain rumah sakit serta pengobatan yang pernah didapat dan adakah perubahan. Kaji juga riwayat kesehatan masa lalu, riwayat penyakit perkemihan sebelumnya, riwayat pekerjaan yang berhubungan dengan adanya riwayat penyakit infeksi saluran kemih, penggunaan obat, riwayat konsumsi alkohol, dan riwayat merokok. Kaji riwayat penyakit keluarga, apakah dalam keluarga ada yang menderita penyakit yang sama karena faktor genetik atau keturunan. Pada sistem perkemihan, kaji pola berkemih seperti inkontinensia urin, disuria, distensi kandung kemih, warna urin, dan bau urin, juga kebersihan genitalia. Kaji pola eliminasi, pola fungsi ekskresi kandung kemih, defikasi, ada tidaknya masalah defikasi, masalah nutrisi, dan penggunaan kateter. Dari pengkajian yang kita dapat menegakkan diagnosa keperawatan. 1. Nyeri akut berhubungan dengan agen injuri. Intervensi, kaji nyeri secara komprehensif, observasi verbal dan nonverbal kenyamanan, ajarkan teknik nonfarmakologi, libatkan keluarga, kolaborasi dengan tim medik. Evaluasi, klien tampak mampu menggunakan teknik nonfarmakologi untuk mengurangi nyeri, klien mampu mengenali tanda nyeri timbul, klien melaporkan nyeri berkurang, klien mengungkapkan kenyamanan setelah nyeri berkurang. Tanda-tanda vital dalam batas normal, ekspresi wajah tampak rileks. Diagnosa keperawatan kedua, inkontinensia urin berhubungan dengan kelemahan otot pelvis, perubahan degeneratif. Intervensi, monitor eliminasi urin, frekuensi, konstipasi, bau, volume, dan warna urin. Monitor tanda dan gejala retensi urin. Instruksikan klien untuk merespon saat rasa ingin berkemih. Anjurkan klien minum mineral 1.500 ml per hari. Batasi pemasukan yang dapat mengiritasi kandung kemih seperti teh, kopi, cola, dan coklat. Evaluasi, klien melaporkan pakaian dalam tetap kering sepanjang hari. Klien melaporkan tempat tidur kering sepanjang malam. Klien menunjukkan kemampuan berkemih secara mandiri. Klien menunjukkan kemampuan memperkirakan pola untuk mengeluarkan urin. Pada diagnosa keperawatan ketiga, retensio urin berhubungan dengan kelemahan disirusor obstruksi dengan intervensi, identifikasi penyebab multifaktorial inkontinensia seperti output urin, pola berkemih, fungsi kognitif, masalah pengeluaran urin, dan pengobatan. Evaluasi, berikan privasi untuk eliminasi, gunakan sugesti dengan mengalirkan air keran, berikan waktu yang cukup untuk mengosongkan kandung kemih kurang lebih 10 menit, monitor intake output, bantu klien untuk BAK pada interval yang teratur sesuai kebutuhan. Libatkan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pasien, kolaborasi dengan tim medik dalam pemasangan dower kateter. Inkontinensia urin pada lanjut usia dengan intervensi bladder training.
Apa itu inkontinensia urin? Inkontinensia urin, keluarnya urin secara tidak terkendali atau tidak pada tempatnya, berkemih saat batuk, tertawa, berdiri, dan mengompol di malam hari. Masalah inkontinensia urin, angka kejadian meningkat 2 kali lebih tinggi pada wanita dibandingkan pria. Perubahan ini akibat proses menua, mempengaruhi saluran kemih bagian bawah. Inkontinensia bukan bagian normal proses menua. Inkontinensia urin pada lansia dapat diberikan intervensi bladder training. Tujuan dari bladder training itu untuk mengembalikan pola BAK normal dan menghambat stimulasi BAK. Bladder training dapat memperpanjang waktu mixi. Bagaimana cara melakukan bladder training? Teknik bladder training dilakukan dengan menginstruksikan dan membantu lansia untuk menekan rasa ingin BAK, meningkatkan kapasitas urin yang ditampung oleh kandung kemih. Berapa lama bladder training dilakukan? Bladder training ini akan dilakukan selama 3-4 hari. Bladder training hari pertama, lansia dianjurkan untuk memberi jeda jadwal berkemih tiap 1 jam. Bila lansia ada rasa berkemih sebelum 1 jam, anjurkan lansia untuk menahan agar tidak berkemih. Observasi, bila lansia tidak dapat menahan rasa berkemih, anjurkan lansia untuk berkemih. Anjurkan lagi lansia untuk menahan berkemih dalam waktu 1 jam ke depan. Latihan ini dilakukan untuk hari pertama. Bladder training hari kedua. Pada hari kedua, lansia dianjurkan untuk berkemih tiap 2 jam. Bila lansia ada rangsangan untuk berkemih, anjurkan lansia untuk menahan berkemih. Bila lansia tidak bisa menahan, anjurkan lansia untuk berkemih dan lakukan bladder training lagi dalam waktu berkemih tiap 2 jam. Bladder training hari ketiga dan keempat. Pada hari ketiga dan keempat, lansia dianjurkan untuk berkemih tiap 3-4 jam. Bila lansia ada rangsangan untuk berkemih, anjurkan lansia untuk menahan berkemih. Dan lansia dianjurkan kembali untuk berkemih pada 3-4 jam ke depan. Bagaimana bila rasa ingin berkemih tiba? Sedangkan kita belum waktunya untuk berkemih. Kita harus menahan berkemih. Caranya dengan teknik relaksasi. Apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan dengan cara kita duduk. Setelah kita duduk, kita relaksasi nafas dalam. Relaksasi nafas dalam kita lakukan dengan cara tarik nafas melalui hidung dan keluarkan dari mulut. Tindakan ini juga bisa kita lakukan sambil kita membaca buku atau kita menonton TV, sehingga rasa ingin berkemih kita teralihkan dengan kegiatan yang kita lakukan. Bila waktu berkemih tiba, kita bisa berkemih. Latihan bladder training adalah latihan menahan BAK sebelum waktunya, merupakan latihan distraksi di mana diharapkan otot-otot dasar panggul akan berfungsi lebih baik sehingga inkontinensia urin teratasi. Inkontinensia urin teratasi bila mixi 3-4 jam sehingga frekuensi BAK 6-7 kali per hari. Tidak ada mengompol pada malam hari. Latihan bladder training bisa dilakukan lansia secara mandiri atau juga dengan pendampingan orang terdekat. Ingat, tubuh tetap membutuhkan cairan. Minumlah sebanyak 1.500 ml per hari atau 7-8 gelas per hari. Kekurangan cairan akan menyebabkan urin berwarna kuning pekat dan dapat mengiritasi kandung kemih dan dapat menyebabkan infeksi kandung kemih atau ISK. Apa saja yang perlu kita lakukan untuk latihan bladder training? Batasi untuk konsumsi teh, kopi, coklat, cola, karena minuman ini dapat mengiritasi kandung kemih.
Hindari minum 2 jam sebelum tidur malam, karena akan lebih sering untuk berkemih di malam hari dan mengganggu istirahat tidur. Jangan menyesal menjadi tua, itu adalah kemewahan yang tidak dimanfaatkan banyak orang. Lansia tangguh, sehat, mandiri, dan aktif. Terima kasih.